Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dwi Afifa STMT dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Marisa Nadine Chalista yang akan berlaku sebagai moderator dan rekan saya ada Agung Wahyudi, Dava Paras Abiyu, Juan Andreas, Muhammad Hafiz dan juga Muhammad Al-Father. Pada pada presentasi kali ini kami akan bahas tentang Ganesha endapan sedimen di mana kami mengambil contoh Ganesha endapan sedimen pada batuan pasir. Adapun materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Wahyudi. Baik, jadi batuan sedimen itu terbentuk dari endapan partikel mineral atau organik. Sedimentasi itu dipengaruhi oleh pelapukan, erosi, dan agen transportasi seperti air, angin, atau es. Batuan ini umum di permukaan bumi dan menyimpan informasi masa lampau. Nah, di ilmu sedimentologi ini mempelajari karakteristik pembentukan asal mula dan aplikasi batuan sedimen. Karakteristik beragam batuan sedimen menyimpan informasi tentang peristiwa masa lampau dan asal batuan. Next. Nah, dari pembuatan makalah kami sebelumnya, dari pembuatan makalah kami sebelumnya itu membahas karakteristik karakteristik batuan sedimen, proses dampak terhadap lingkungan, serta metode eksplorasi dan eksploitasinya. Dan tujuan makalah itu untuk mengetahui karakteristik batuan sedimen, proses pembentukannya terhadap lingkungan, dampak terhadap lingkungan, serta metode eksplorasi dan eksploitasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, baiklah saya akan menjelaskan definisi dari Ganesha batuan sedimen. Sedimen adalah pecahan material dari uraian batuan secara fisis dan kimia, berukuran besar hingga halus. Sedimen diangkut dan diendapkan oleh media seperti udara, angin, es, ataupun air. Kemudian ada asal-muasal pembentukan batuan sedimen ini. Batuan sedimen terbentuk melalui diagenesis material batuan lain yang mengalami sedimentasi, meliputi pelapukan, transportasi, dan deposisi. Proses ini melibatkan air dan angin. Kemudian hasil dari sedimentasi ini berupa besar kecilnya sedimen yang berasal dari erosi diukur pada tempat dan waktu tertentu. Sifat aliran air yang berubah-ubah mempengaruhi pengangkutan sedimen. Next. Kemudian ada sumber sedimen. Yang pertama ada lithogeneous. Lithogeneous ini merupakan sisa pelapukan batuan dari daratan, lempeng kontinen, dan kegiatan vulkanik. Yang kedua ada biogeneous ini terdiri dari organisme laut mati, dan cangkang tanaman atau hewan mikro. Komponen kimia air laut yang mengalami pengendapan seperti mangan, fosforit, dan glaukonit. Dan yang terakhir ada cosmogeneous yang terdiri dari partikel dari luar angkasa yang mengandung unsur besi dan respon magnetik. Kemudian akan dijelaskan. Baiklah, selanjutnya ada proses bukan batuan yang ada mengalami ada transportasi. Material diangkut ke tempat yang lebih rendah seperti laut dan atau danau. Yang ketiga ada diagenesa. Batuan lunak berubah menjadi keras melalui proses diagenesa. Lalu yang keempat ada akumulasi. Larutan terakumulasi membentuk batuan sedimen kimia atau organik. Lalu ada struktur batuan sedimen. Yang pertama, primer. Eh, Lapisan silang, lapisan bersusun, dan gelembur gelombang. Lalu yang keempat, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak lingkungan dan upaya mitigasi. Yang itu polusi udara, kerusakan air, dan kerusakan jalan. Nah, polusi udara itu peningkatan debu akibat penggalian pasir. Yang kedua, kerusakan air. Yang ketiga, kerusakan penggunaan alat berat.
Upaya mitigasi meliputi riset lingkungan, pengolahan tanah reklamasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dan saran dari Ganesha endapan sedimen. Yang pertama ada kesimpulan. Endapan sedimen merupakan indikator penting ekosistem perairan. Aktivitas manusia dapat mengakibatkan meningkatnya laju erosi. Oleh karena itu diperlukan monitoring berkelanjutan di Yang kedua ada saran agar endapan sedimen dapat tetap terjaga. Yang pertama ada untuk meningkatkan pengawasan. Yang kedua, pengolahan daerah hulu. Tiga, pendekatan terpadu. Keempat, pengembangan teknologi dan riset lanjutan. Dengan pengolahan yang tepat, dampak negatif dapat diminimalkan dan berkelanjutan lingkungan terjaga. Oke, selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami tentang Ganesha bahan sedimen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.